Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang operasi bentuk akar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat dari bentuk akar itu sendiri. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang operasi bentuk akar. Oke, yang pertama dalam operasi bentuk akar itu sama seperti operasi-operasi yang lainnya. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan dalam bentuk akar pun sama, di sini ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar itu bisa dioperasikan apabila akar-akarnya sejenis. Coba perhatikan di sini. Untuk yang pertama, ketika ada B akar pangkat M dari A ditambah dengan C akar pangkat M dari A, itu akan sama dengan B plus C akar pangkat M dari A. Oke, yang maksud dari sifat ini adalah ini bisa dijumlahkan, bilangan ini bisa dijumlahkan ketika kita perhatikan di sini akar pangkatnya itu adalah sejenis, akar pangkatnya sama. Jadi bilangan yang di depannya, bilangan B dan C-nya itu bisa dijumlahkan. Sama, begitupun dengan sifat pengurangan di sini. Ketika ada B akar pangkat M dari A dikurang dengan C akar pangkat M dari A, maka di sini akan sama dengan B dikurang C akar pangkat M dari A. Ini pun sama, di sini harus akar yang sejenis. Sehingga bisa digunakan operasi pengurangan B dikurang C dengan syarat, jangan lupa syaratnya adalah di sini operasi bilangannya atau akarnya di sini harus sejenis. Oke, di sini ada contoh. Akar 75 dikurang akar 147 ditambah akar 48. Oke, di sini tidak bisa kita langsung operasikan penjumlahan atau pengurangannya. Di sini kan operasinya pengurangan dan penjumlahan. Tidak bisa kita kurangkan dan jumlahkan secara langsung, sebab di sini angkanya berbeda. Angka yang di dalam akar di sini 75, kemudian di sini 147, kemudian di sini 48. Oke, untuk menyederhanakannya, maka di sini kita akan mengarahkan bagaimana caranya agar di sini angka-angkanya menjadi akar yang sejenis. Oke, 75 ini sendiri bisa kita buat berapa ya? Oke, di sini 75 kita bisa buat 25 dikali 3 seperti pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara untuk menyederhanakan bentuk akar? Oke, di sini jadi 75 itu adalah 25 dikali 3 sama dengan yang ini. Ini pun kita sederhanakan menjadi 49 dikali 3. Angka-angka yang di depan ini kita harus cari angka yang bisa kita keluarkan akarnya. Nah, di sini kan kita buat 25 dikali 3. Kemudian di sini 49 dikali 3. Nah, kemudian di sini 48 kita buat di sini menjadi 16 dikali 3. Oke, selanjutnya ini kan semuanya sudah sama-sama dikali 3, dan yang bagian depannya 25, 49, dan 16 ini bisa kita keluarkan dari akar, di mana akar dari 25 ini sendiri adalah 5. Akar 3 di sini karena 3 sudah tidak bisa kita keluarkan dari akar lagi ya. Jadi 5 akar 3. Kemudian di sini ada 7 akar 3. Didapat dari mana, Bu? Oke, 7 akar 3 ini kita dapat dari 49, di mana 49 ini ketika kita keluarkan dari akar, maka bernilai 7 dikali dengan akar 3 yang tersisa di sini. Nah, ditambah dengan 16 kali 3, akar 16 dikali 3, di mana akar 16 ini sendiri adalah 4. Kemudian
akar 3. Nah, sekarang di sini akarnya sudah sama, akar-akarnya sejenis, maka sudah bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Oke, di sini berarti ada 5 dikurang dengan 7 ditambah dengan 4. Akar 3. Kita bisa tulis seperti ini ya, karena akar 3 ini adalah milik bersama. Miliknya 7, kemudian miliknya 5, dan miliknya 4. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan. 5 dikurang 7 hasilnya negatif 2. Kemudian ditambah dengan 4. Negatif 2 ditambah dengan 4 itu adalah 2. 2 dengan di sini dikali akar 3. Oke, begitu. Oke, yang selanjutnya itu operasi perkalian pada bentuk akar. Jadi sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang di sini kita akan membahas tentang operasi perkalian. Di dalam operasi perkalian ini di sini ada sifat di mana akar pangkat n dari A dikali dengan akar pangkat n dari B itu akan sama saja dengan akar pangkat n dari A dikali B. Jadi ketika di sini walaupun di dalam akarnya berbeda, ada bilangan A dan bilangan B, namun ketika di perkalian bisa dioperasikan, berbeda dengan ketika di penjumlahan dan pengurangan. Ketika di penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dioperasikan ketika akar-akarnya sejenis. Namun ketika dalam perkalian bisa kita operasikan walaupun di sini yang angka di dalam akarnya berbeda. Contoh di sini ada akar 7 dikali dengan akar 6. Di mana 7 dan 6 kan tidak sama, tetapi bisa kita operasikan akar 7 dikali akar 6. Nah, berarti di sini maksudnya adalah akar 7 dikali dengan 6. 7 dikali 6 berapa? 42, yaitu menjadi akar 42 begitu. Kemudian contoh yang nomor 2 yaitu 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 12. Oke, di sini ketika ada bentuk yang seperti ini, berarti yang pertama kita kalikan bagian yang di luar akar dulu. Yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar kita kalikan dengan yang di dalam akar. Oke, di sini ada yang di luar akar ya, 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3 berarti 6. Kemudian yang di dalam akar kita kalikan 2 dikali dengan akar 12. 2 dikali dengan akar 2 dikali akar 12 itu hasilnya adalah akar 24. Ini akar 2 dikali akar 12 sama halnya seperti akar 7 dikali akar 6 ini, maka kita peroleh di sini akar 24. Oke, dari akar 24 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, di mana akar 24 ini adalah 4 dikali 6. Nah, kemudian 4 ini bisa kita keluarkan dari akar, di mana akar 4 ini adalah bernilai 2, sehingga di sini angka yang 6 tadi masih ya, di sini 6 kemudian dikali 2. 2 ini didapat dari mengeluarkan akar dari 4 ini, kemudian dikali dengan akar 6. Akar 6 yang tersisa ini, akar 6 yang tersisa di dalam akar. Karena 4 di sini sudah kita keluarkan menjadi 2, sehingga kita peroleh di sini 6 dikali 2, 12. Kemudian di sini akar 6. Oke, yang selanjutnya di sini kita ada operasi pembagian bentuk akar. Kalau kita tadi sebelumnya sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, sekarang kita di sini akan belajar tentang pembagian bentuk akar. Di mana di sini ada bentuk yang pertama, yaitu A dibagi dengan akar B. Oke, ketika ada bentuk seperti ini, A dibagi dengan akar B, maka penyelesaiannya atau penyederhanaannya yaitu dengan A dibagi dengan akar B, kemudian dikalikan dengan akarnya itu sendiri. Akar B dibagi dengan akar B. Nah, sehingga akan diperoleh senilai A kali akar B, yaitu A dikali akar B, sehingga A akar B, kemudian akar B dikali akar B, hasilnya adalah B.
Kemudian contoh di sini, yaitu ada 8 dibagi dengan akar 2, yaitu 8 dibagi akar 2, maka dikalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Maka kemudian kita kalikan di sini 8 dikali akar 2, kita peroleh 8 akar 2, kemudian akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya kita peroleh di sini 2. Kemudian 8 itu kan masih kita bisa bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang tersisa tadi di sini akar 2. Di sini ketika akar letaknya di atas yang terletak sebagai pembilang, maka tidak perlu kita sederhanakan. Namun di sini yang kita sederhanakan adalah ketika akar ini berada di bawah atau akar itu menjadi penyebut. Oke, contoh yang selanjutnya di sini 10 dibagi 2 akar 5. Oke, 10 dibagi 2 akar 5 dikali, berarti di sini hanya akarnya saja yang kita perlu sederhanakan. Itu bisa kita gunakan di sini akar 5 dibagi dengan akar 5. Oke, di sini 10 akar 5. 10 akar 5 kita peroleh dari sini 10 kali dengan akar 5, 10 akar 5. Kemudian di sini ada 2, di sini 2. Di sini tidak dikalikan sebenarnya dengan angka yang ada di luar akar. Di sini kita di sini ada angka 1 namun tidak ditulis ya, menjadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian akar kita kalikan dengan akar. Jadi di sini akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. Sehingga yang sebagai penyebutnya di sini adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian di sini ada 10 juga, berarti 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1. Di sini ada 1 akar 5 hasilnya, namun satunya tidak perlu kita tulis. Oke, untuk bentuk yang selanjutnya, bentuk kedua dalam pembagian bentuk akar. Oke, di sini ada K dibagi dengan A plus akar B, di mana K ini adalah konstanta atau bilangan acak ya, bilangan, bisa bilangan apa saja. Oke, di sini K dibagi dengan A plus akar B itu akan sama dengan, untuk penyederhanaannya akan sama dengan K dibagi A plus akar B. Nah, di sini kita kalikan dengan akar sekawannya, di mana akar sekawan ketika di sini A plus akar B, berarti akar sekawannya kita gunakan di sini tandanya negatif. Pun sebaliknya, ketika di sini nanti soalnya A min akar B, berarti nanti di sini untuk akar sekawannya itu menjadi A plus akar B. Jadi kebalikannya itu adalah akar sekawan. Kita bisa gunakan di sini menjadi kebalikannya. Kalau penjumlahan di sini menjadi pengurangan, begitupun sebaliknya. Oke, maka di sini penyelesaiannya akan sama dengan K dikali dengan A, K dikali dengan A, dan K dikali dengan min akar B, itu K dikali A min akar B. Nah, yang di bawah di sini A plus akar B itu akan sama dengan A kuadrat min B. Kenapa di sini hanya B? Sebenarnya di sini adalah akar B kuadrat. Akar B kuadrat itu adalah B. Oke, kita sekarang langsung masuk saja ke contoh. Di sini ada contoh 2 per 1 plus akar 3 sama dengan seperti ini ya tadi, 2 per 1 plus akar 3. Oke, di sini berarti akar sekawannya adalah, ketika di sini menggunakan penjumlahan, berarti akar sekawannya kita gunakan di sini pengurangan. Jadi di sini 1 min akar 3 dibagi dengan 1 min akar 3. Oke, kita kalikan sekarang. 2 dikali dengan 1 min akar 3, 2 dikali 1 min akar 3 dibagi dengan kuadratnya tadi, 1 kuadrat berarti 1 dikurang dengan akar 3 dikali dengan akar 3 kuadrat, atau akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3, maka 1 dikurang 3. Kemudian kita lanjut operasikan, berarti di sini 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian 2 dikali dengan min akar 3 berarti min 2 akar 3. Kemudian dibagi
Nih, kemudian dibagi 1 min 3. 1 min 3 berapa? Negatif 2 hasilnya. Kemudian kita di sini masih bisa kita bagi 2 dibagi dengan 2 dibagi dengan negatif 2 hasilnya negatif 1 dikurang dengan ini negatif 2 dibagi dengan negatif 2 dikali dengan akar 3, yaitu hasilnya di sini 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1 ya. Di sini ada 1 akar 3 namun 1 tidak perlu kita tulis. Oke, sehingga kita peroleh di sini menjadi negatif 1 min akar 3. Negatif 1 kita taruh di belakang karena yang positif di sini adalah akar 3. Negatif dikali dengan negatif akar 3 itu hasilnya adalah akar 3. Jadi bisa kita tulis di sini akar 3 dikurang 1. Ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada 8/5 akar 17. Begini sama saja dengan cara yang seperti ini ya. Yang sebelumnya di sini kita gunakan tanda penjumlahan, maka akar sekawannya di sini menjadi negatif. Nah, yang di bawah di sini adalah akar sekawan. Ketika di sini soalnya adalah negatif, maka di sini untuk penyelesaiannya menggunakan akar sekawan yang positif. Oke, ini pun sama seperti tadi caranya. 8 dikali dengan 5 plus akar 7. Nih, 8 dikali 5 plus akar 7 dibagi dengan kuadratnya masing-masing. Nih, kuadratnya kemudian di sini dikurangkan kuadrat dari 5 dikali 5, 25. Kemudian akar 17 dikali akar 17 hasilnya 17. Sehingga kita peroleh 25 dikurang 17 hasilnya 8. Dan ini 8 dikali 5 ditambah akar 17 yaitu 8 kali 5 akar 17 ditambah akar 17 dibagi dengan 8. Oke, 8 di sini bisa kita bagi dengan 8. Jadi 8 yang di bawah sudah habis, kita bagi dengan yang 8 sehingga 8 dibagi 8 itu 1. Kita anggap di sini ada 1 dikali dengan 5 plus akar 17. Maka satunya tidak perlu kita tulis. Oke, paham ya? Oke, untuk yang selanjutnya ada bentuk yang ketiga, yaitu bentuk K per akar A plus akar B, di mana dua-duanya di bawah ini bentuknya adalah akar. Jadi cara penyelesaiannya pun sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita gunakan akar sekawan. Nih, ketika seperti ini ada soal, kita gunakan pun di sini akar sekawan sama seperti yang tadi ya. Di sini ada akar A plus akar B dikali berarti dengan akar sekawannya di sini negatif. Jadi akar A dikurang akar B dibagi dengan akar A dikurang akar B. Sama dengan di sini ya. K akar A dikurang akar B dibagi dengan A dikurang B. Kenapa di sini hanya A dikurang B, Bu? Tadi kenapa di sana A kuadrat dikurang B? Oke, ini pun sama sebenarnya konsepnya. Kita kuadratkan ya yang bawah. Jadi akar A dikali dengan akar A atau akar A kuadrat itu hasilnya adalah A, kemudian akar B dikali dengan min akar B itu hasilnya dikali dengan akar B hasilnya adalah B, sehingga yang penyebutnya di sini adalah A dikurang B. Oke, langsung saja di sini kita ada contoh. Akar 3 dikurang akar 2 dibagi dengan akar 3 ditambah akar 2. Oke, kemudian di sini kita perhatikan yang menjadi penyebut. Yang perlu kita sederhanakan adalah yang penyebutnya atau yang bagian bawahnya. Yang bagian bawahnya penyebutnya di sini menggunakan tanda positif. Berarti akar sekawannya adalah menggunakan tanda negatif. Maka kita gunakan di sini akar sekawannya menggunakan negatif ya. Jadi akar 3 dikurang akar 2 dibagi dengan akar 3 dikurang akar 2. Oke, berarti di sini akar 3 dikurang akar 2 dikali dengan akar 3 dikurang akar 2 ya. Kemudian di sini ada 3 plus akar 2 dikali dengan akar 3 min akar 2. Nah, yang di atas ini jadi menjadi akar 3 min akar 2 dikuadratkan dibagi dengan 3 min 2. 3 min 2 ini kita dapat dari akar 3
dikali dengan akar 3 seperti yang tadi ya konsepnya. Akar 3 dikali dengan akar 3 hasilnya 3, kemudian 2 dikali dengan akar 2 hasilnya 2. Kita menggunakan pengurangan di sini 3 min 2. Kemudian hasil dari operasi akar 3 min akar 2 kuadrat itu adalah 3 min 2 akar 6 plus 2 dibagi dengan 1. 1 ini dapat dari 3 dikurang 2. Oke, yang selanjutnya di sini ada 3 ditambah 2 bisa kita operasikan menjadi 5. Di sini kan yang tidak memiliki akar ada 3 dan 2 ya. Jadi bisa kita jumlahkan yaitu 3 dan 2 menjadi 5. Kemudian di sini dikurang dengan yang memiliki akar di sini 2 akar 6, 2 akar 6 sehingga 5 dikurang 2 akar 6. Ini contoh untuk bentuk akar di mana akar yang di bagian bawahnya itu dua-duanya berbentuk akar. Jadi begini cara penyelesaiannya. Oke, yang selanjutnya di sini ada soal latihan. Silahkan kalian kerjakan soal latihannya. Jika kalian nanti belum paham untuk mengerjakan soalnya, silahkan kalian bisa ulang video penjelasan yang tadi dari awal sampai akhir sampai kalian bisa memahami. Kalau belum paham, silahkan kembali diulangi, putar videonya sampai kalian paham. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Seperti biasa, apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat sosial media Ibu yang sudah Ibu cantumkan di awal, atau jika kalian memiliki kontak WA Ibu, kontak WhatsApp, kalian bisa chat personal lewat WhatsApp. Silahkan tanyakan apa yang belum kalian pahami. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.